Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara-saudara, tema renungan hari ini ialah maukah engkau sembuh? Ada seseorang yang mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama dan pastinya orang ini sangat menderita. Setiap hari orang ini hanya duduk di dekat kolam yang bernama kolam Bethesda untuk menantikan kesembuhan dari air kolam tersebut. Satu waktu ketika malaikat turun, maka air itu akan tergoncang. Barang siapa yang pertama kali turun ke dalam kolam itu, maka ia akan mengalami kesembuhan. Tetapi sayangnya, orang lumpuh ini sudah cukup lama dia berada di dekat kolam itu, tapi dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus melihat orang itu, dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang itu sudah cukup lama dalam keadaannya. Sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melihat dan memperhatikan. Tuhan Yesus tidak pernah menutup mata terhadap masalah pergumulan hidup seseorang, siapapun dia. Tuhan Yesus selalu melihat dan memperhatikan. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melihat, tetapi ayat ini menjelaskan bahwa Yesus tahu keadaan orang sakit itu. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu keadaan saya dan saudara hari ini. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang kita rasakan saat ini. Sakit penyakit, pergumulan hidup yang mungkin membuat saudara hampir putus asa. Pergumulan-pergumulan dosa, kelemahan-kelemahan tubuh yang membuat saudara kehilangan gairah akan Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahuinya. Di ayat selanjutnya, ketika Tuhan Yesus melihat orang sakit ini, Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudaraku, pertanyaan ini agak sedikit mengganjal. Mengapa? Yesus dikatakan dia melihat dan dia tahu. Tetapi mengapa Tuhan Yesus malah bertanya lagi kepada orang sakit ini, "Maukah engkau sembuh?" Alasannya ada di ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku." Saudara-saudara, mengapa orang ini tidak bisa mengalami kesembuhan? Dan mengapa Yesus menawarkan kesembuhan? Tuhan Yesus bertanya, padahal Tuhan Yesus sudah tahu. Karena orang ini terlalu fokus kepada masalah, kepada pergumulan yang dihadapi, sehingga dia membuat suatu alasan bahwa dia tidak bisa sembuh, bahwa tidak mungkin dia bisa sembuh dalam keadaannya yang saat ini, yang membuat dia tidak bisa berjalan. Ini adalah gambaran orang-orang Kristen saat ini. Mungkin kita juga kadang-kadang bisa seperti orang ini. Kita terlalu fokus kepada masalah sehingga kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kita membesar-besarkan masalah sehingga kita berkata, "Tidak mungkin Tuhan bisa tolong saya, tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni saya. Pergumulan ini terlalu sulit, dosa ini terlalu besar." Tapi saudara-saudaraku harus ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang itu, Tuhan menawarkan dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan hari ini Tuhan pun berkata kepada saya dan kepada saudara, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, Tuhan tahu bagaimana cara mengangkatmu.
Tuhan tahu membuat engkau bisa berjalan lagi. Tuhan tahu bagaimana caranya melepaskan dan engkau dari kelumpuhan jasmani dan kelumpuhan rohani. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu di ayatnya yang ke-8, kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudaraku, ketika Yesus berkata demikian, maka seketika orang itu mengalami kesembuhan. Dia bangkit berdiri, dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Hari ini Tuhan menawarkan hal yang sama kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Saudara-saudaraku, terimalah dengan iman kuasa, kekuatan yang membuat engkau bisa kembali berjalan bersama Yesus, kekuatan yang membuat engkau bergairah untuk hidup. Dan Tuhan Yesus pasti menolong dan menyembuhkan saudara. Saya ajak saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Bapa, kami terima kesembuhan di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Tahirkan kami dari dosa dan kelemahan-kelemahan tubuh. Dan biarlah Engkau menyegarkan kami dengan air kehidupan-Mu. Dan hari ini kami mengangkat tilam kami. Kami berdiri dan kami berjalan. Kami terima kekuatan, kuasa kesembuhan ilahi demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan hari ini terimalah kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Haleluya.